Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, guru dan adik SMA Negeri Pati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini mohon waktunya sedikit. Perkenalkan, saya Hartono, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri Pati. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan manajemen inquiry prakarsa perubahan. Ibu Bapak yang kami hormati, alhamdulillah SMK Negeri Pati telah memiliki halaman website. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah bawa ponsel, bisa diakses halaman websitenya, kemudian masuk ke menu profil, lalu sambutan kepala sekolah. Kemudian di tengah-tengahnya ada visi, misi, dan tujuan SMK Negeri Pati. Jadi sesuai visi, misi, dan tujuan ini sifatnya dinamis. Idealnya setiap tahun bisa menyesuaikan. Baik, coba kita baca Bapak Ibu visinya. Ini kebetulan sudah ada tandanya 2023. Terwujudnya apa ini Bapak Ibu? SMK Negeri Pati yang menghasilkan lulusan profesional, kemudian optimasi sumber daya kepekerjaan dengan wawasan global melalui Merdeka Belajar. Ini visinya secara umum. Kemudian diturunkan di misi. Ada 3 Ibu Bapak. Yang pertama, menuju standar guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana pembelajaran melalui optimasi sumber daya yang ada. Yang kedua, menerapkan keluaran pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri, dunia kerja, dan masyarakat saat ini. Lalu yang ketiga, meneliti dan mengembangkan pola pikir kepekerjaan global dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah itu Bapak Ibu, karena kita sudah IKN, maka misinya masuk di misi yang ketiga ini. Kemudian ada beberapa tujuan di SMK Negeri Pati ini. Ini saya mengambil dari papan MMT yang ada di aula SMK Pati, tapi sedikit ada perubahan Bapak Ibu. Ibu Bapak bisa bersantai apa gini? Mulai pertama, mencetak lulusan yang profesional di bidangnya. Kemudian agak kecil-kecil tulisannya. Tekun, beretika, dan berwawasan lingkungan. Yang pertama. Yang kedua, mencetak lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Sampai nomor 8, mengembangkan kegiatan riset dan development untuk menciptakan produk kreatif menyongsong revolusi industri 4.0. Untuk tujuan tidak ada perubahan Bapak Ibu. Nah, baik, terkait manajemen perubahan di SMK Negeri Pati dari visi, misi, dan tujuan ini tentunya tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan dari semua warga sekolah, khususnya di ruangan ini, yaitu guru. Okay? Nah, cara berpikirnya seperti ini Ibu Bapak. Bisa Ibu Bapak lihat, namanya apresiasi inquiry. Saya yakin di SMK Pati ini sudah berusia hampir ke 9 tahun ya. Maka ini bisa kita lihat yang di tengah ini ilustrasi warga sekolah. Ada 2 warga sekolah melihat ke kiri dan ke kanan. Ini cukup diwakili. Kalau warga kita kan hampir 800 ya. Nah, ini diwakili. Look at what we got ya. Yang kanan, look at what we missing. Ya.
Kalau yang kiri itu ABCD, Asset Based Community Development, ABCD, yaitu pendekatan berbasis aset. Ya. Yang aset yang ada saat ini Ibu Bapak. Ya. Contoh Ibu Bapak tupoksi sebagai guru ya. Pendekatan berbasis aset kita misal ada yang olahraga nih Pak Zainal, Bu Rizka ya. Sudah ada lapangan voli, ada sepak bola, ada apa lagi? Itu semacam alat-alat untuk game itu ya, beban ya. Nah itu. Mau berpikirnya jangan kapan ya SMK 4 punya kolam renang gitu ya, atau punya velodrome untuk sepeda itu ya. Tapi yang sudah ada harus dioptimasikan atau dioptimalkan. Ini. Maka pendekatannya berbasis aset yang sudah ada. Jangan energi kita habis malah untuk fokus ke kekurangan ini, defisit fokus. Nah, akan saya putarkan sebuah video, semoga bisa menginspirasi kita semua. Ini contoh penerapan perubahan di kelas yang dilakukan oleh guru. Kebetulan referensinya baru tingkat atau fase A itu Bapak. Fase pondasi itu kan di TK PAUD ya. Fase A itu berarti di mana? Di sekolah dasar yang ini kelas rendah. Oke. Videonya judulnya ini Ibu Bapak. Pemanfaatan aset dengan baja. Baja itu sintak perubahan sederhana. Bisa dilakukan oleh semua guru sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Ini saya skip langsung Bapak Ibu ke ininya ya, fokus ke videonya gitu. Ini di SD Negeri Cipanas. Maaf, referensi saya masih di baru ini ya, yang tingkat SMK saya belum menemukan. Baik, saya putarkan dulu. Diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya bagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat, sukses selalu ya. Terima kasih. Dalam tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, apa? Makan. Oke, ada lagi? Ya, ada. Ini kita serap buku. Kenapa kan ya? Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Ya, tidak? Tanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi. Oke semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Sudah menyaksikan? Tidak, bagian dan guru
Baik Bapak Ibu, tadi mungkin sekitar 5 menit ya. Kalau video fullnya 12 menit. Intinya untuk perubahan di kelas itu ada sintaknya Bapak Ibu. Kalau dulu di IKIP, di FKIP ada sintak model pembelajaran. Kalau ini sintak manajemen perubahan, ya, namanya Bagja. Coba nanti kita terapkan di kelas masing-masing gitu Bapak Ibu. Bagja itu penjelasannya, B-nya itu buat pertanyaan. Jadi tadi antara murid dan guru ada interaksi untuk manajemen perubahan di kelasnya. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Karena kan ibu bapak saya yakin masa kerjanya sudah panjang ya. Pak Mubari misal dari sebelum di Probolinggo tahun berapa Pak? Di Batra 2000 kita mulainya? Batra. Iya, sejak tahun 2006 berarti kita ada 4 tambah 3 sudah masa kerja 17 tahun ya. Nah itu modal yang besar ya. Artinya di Sintaka ini ambil pelajaran dari misal 17 tahun sudah menjadi guru. Kemudian BA, kemudian C, jabarkan rencana melalui paparan dengan murid tadi. G, gali mimpi ya. Tentunya punya visi ke depan. Bisa ibu bapak sesuaikan dengan visi sekolah. Kemudian C, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Kan untuk eksekusi bagaimana bisa efektif efisien diterapkan di kelas masing-masing. Oke, karena kita ingin punya mimpi, saya ada sedikit LK sambil nanti melaksanakan SAS. LK-nya saya share ke info dinas ya Bapak Ibu. Nyuwun tulung mimpi ibu bapak di ini sudah saya kirimkan ya. Bisa diakses melalui ponsel masing-masing ya. Namanya Padlet Bapak Ibu, pakai Padlet. Sudah coba di salah satu ya, linknya sudah saya kirim. Nah di situ ada 2 intinya sebagai tupoksi guru dan tugas tambahan. Contoh Bu Linda tugas tambahannya wali kelas ya. Nah coba Ibu punya pemikiran apa terkait perubahan yang akan Ibu lakukan di tahun ajaran depan ya. Dari pengalaman Bu Linda udah berapa tahun ajaran? 6 tahun ya. Nah itu dari sintak Bagja tadi. Gak usah perubahannya yang signifikan besar, namanya yang bisa dilakukan dari diri sendiri, dari kelas sendiri, dan memanfaatkan aset yang sudah ada. Seperti tadi yang olahraga tadi. Itu mungkin ibu bapak ada pertanyaan atau mungkin masukan untuk saya terkait sosialisasi prakarsa perubahan di SMK Negeri Pati. Yuk kita mencoba berubah dari kelas kita masing-masing ya. Dari gabungan perubahan dari ibu bapak guru tentunya nanti akan menjadi perubahan yang besar di SMK Negeri Pati. Tapi kalau tidak ada perubahan ya kita akan stagnan terus gitu ya. Dengan PBA perubahan berbasis aset ya. Kalau saya detailkan perubahan berbasis aset yang sudah ada di lingkungan belajar kita. Baik, itu ibu bapak guru kami tunggu ya prakarsa perubahan di Padlet. Pak Adit sudah bisa akses. Itu bapak tinggal plus gitu ya. Diberi nama Adit dan mapelnya Adit underscore bisa Bu Linda ya Linda underscore bahasa Indonesia, bisa disikat bin atau apa monggo. Terus yang diisikan nggak usah monggo selonggarnya panjangnya, termasuk yang tugas tambah. Baik itu mungkin mohon maaf kita waktunya sebentar ya Bapak Ibu, bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya dan sampai bertemu di sosialisasi yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.